Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sejenak pada hari ini. Renungan Sejenak pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tapi saya akan membacakan ayat 10 sampai dengan ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Judul renungan sejenak pada hari ini adalah tetap percaya sekalipun harapan belum menjadi kenyataan. Banyak orang yang setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan karena dia merasa Tuhan memberkatinya. Namun, apa yang terjadi kalau Tuhan mengizinkan dia mengalami pergumulan? Kalau seandainya harapannya belum menjadi kenyataan, kalau seandainya doa-doanya belum dikabulkan oleh Tuhan, masihkah dia percaya dan masihkah dia setia mengiringi Tuhan atau melayani Tuhan? Abraham dan Sarah tertawa dalam hati atau tertawa sinis ketika mendengar Tuhan berjanji untuk kesekian kalinya. Hal ini menggambarkan tentang kondisi iman Abraham dan Sarah yang mulai goyah untuk memiliki anak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan seolah-olah janji Tuhan hanya bualan belaka. Ibrani 11 ayat yang ke-1 di situ dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Santo Agustinus berkata, iman adalah percaya sekalipun belum melihat, dan upah iman adalah melihat apa yang kita percayai. Bagaimana kita merawat iman kita supaya iman kita tidak mudah goyah, tidak mudah tawar hati ketika harapan kita belum menjadi kenyataan, ketika mimpi kita belum terwujud, ketika doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan tak kunjung terkabulkan. Bukan berarti Tuhan itu berdusta, bukan berarti Tuhan itu mengulur-ulur waktu, bukan berarti Tuhan itu tidak setia kepada janjinya. Tetapi Pengkhotbah 3:11 di situ dikatakan, Allah melakukannya indah pada waktunya. Allah tahu waktu yang tepat dan situasi yang tepat untuk melakukan apa yang Dia mau dan apa yang kita mau. Hal yang pertama untuk merawat iman kita adalah kita harus tetap percaya kepada firman Allah atau janji Allah, sekalipun
situasinya yang kita alami seolah-olah bertentangan atau tidak sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, tetap percaya kepada firman Allah atau janji Allah sekalipun tidak masuk akal. Dan yang ketiga, perkatakan apa yang kita percayai dari janji Tuhan tersebut. Jadi, mungkin ada di antara kita yang sampai saat ini sedang menanti janji Allah, sedang menanti harapannya menjadi kenyataan, sedang menanti terwujudnya doa yang selama ini dipanjatkan kepada Sang Halik. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Allah sanggup untuk melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sangat menghargai iman umatnya, keyakinan umatnya akan kuasa Allah, kasih Allah, kebenaran Allah yang dinyatakan dalam janjinya. Tetap semangat. Tuhan Yesus pasti memberkati kita sekalian. Yang sakit, yang selama ini berdoa untuk kesembuhan dari sakit penyakit, percayalah Tuhan pasti menyembuhkan. Yang selama ini berdoa untuk kebutuhan usaha, kebutuhan bisnis, kebutuhan pekerjaan, Tuhan pasti melakukannya, membuka jalan dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang selama ini bergumul untuk rumah tangga, Tuhan pasti pulihkan rumah tangganya. Yang selama ini bergumul untuk anak atau keturunan, Tuhan pasti memberkati kandunganmu. Yang selama ini bergumul untuk pelayanan, bergumul untuk hubungan, pacaran dan sebagainya, percayalah Tuhan melakukan yang terbaik bagimu. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.